Baik, ya, terima kasih banyak Ibu Dina sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan di praobservasi kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Tentu Ibu sudah mengetahui bahwa di tahun ini kita melakukan supervisi sesuai dengan program sekolah kita, bahwa kita melakukan dua jenis supervisi. Yang pertama supervisi administrasi dan juga supervisi kegiatan pembelajaran dalam kelas. Ini tentunya sesuai dengan perencanaan yang telah kita lakukan di awal tahun pelajaran ini. Pada kesempatan ini Ibu bahwa kita akan melakukan tindak lanjut dari supervisi pembelajaran supervisi administrasi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Hari ini Ibu, saya sampaikan profesia karena Ibu adalah orang pertama yang akan saya supervisi di tahun pelajaran 2024-2025. Oke. Baik, supervisi yang kita lakukan pada kesempatan ini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa tujuannya adalah untuk mengamati kegiatan pembelajaran dari Ibu Dina dan juga seluruh guru di sekolah kita ini. Dan terima kasih banyak ke Ibu Dina bahwa hari ini mau saya lakukan percakapan terkait dengan praobservasi kegiatan pembelajaran kita dalam kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Di sini ada 8 pertanyaan yang saya sudah siapkan. Nanti Ibu akan menjawab sesuai dengan apa yang saya. Baik, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak disampaikan pada hari ini? Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tujuan pembelajaran pada supervisi ini ada 4. Yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan sejarah singkat lahirnya Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan makna setiap sila dalam Pancasila. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghargai keberagaman di lingkungan sekitar berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, baik ya. Saya akan mencatat di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Oke. Menurut Ibu Dina, apakah 4 tujuan pembelajaran itu nanti akan disampaikan semua pada hari ini? Iya, akan kita sampaikan semua pada hari ini pada peserta didik. Oke, baik. Terima kasih. Itu nanti yang saya amati ya. Iya. Jadi nanti dalam pengamatan saya di dalam kelas, saya akan mengamati ketercapaian dari 4 tujuan pembelajaran yang disampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Menurut Ibu, kira-kira capaian dari 4 tujuan pembelajaran disampaikan? Oke, Bapak Ket, metode yang saya gunakan dalam kelas itu yang pertama itu tentunya diskusi, ceramah dan tanya jawab. Oke, diskusi kelompok ya, Pak? Iya. Oke. Diskusi kelompok, tanya jawab, dan ceramah. Oke, ceramah ya. Oke, terkait dengan metode ceramah, saya ingin mendalami sedikit terkait dengan metode ceramah. Kira-kira apa alasan Ibu menggunakan metode ceramah, atau dalam aktivitas apa metode ceramah itu nanti bisa digunakan? Oke, saya memilih metode ceramah itu saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Oke, nilai-nilai Pancasila. Tugas apa yang mereka sampaikan? Nanti saya akan amati juga ya. Kemudian tadi sudah disampaikan terkait dengan metode yang akan digunakan. Saya semakin penasaran sebetulnya. Kira-kira nanti untuk mencapai ketercapaian itu selain metode, kira-kira alat bantu apa yang akan digunakan di dalam pelajaran? Oke, Bapak. Metode yang saya gunakan dalam kelas itu alat sepertinya media pembelajaran, berupa tampilan PPT serta video tentang nilai-nilai Pancasila. Oke, berarti nanti ada aktivitas anak mengamati video ya? Iya. Oke, baik, terima kasih ya. Saya jadi penasaran untuk segera melakukan pemantauan, pengamatan terkait dengan kegiatan pembelajaran
Oke, baik. Berikutnya Ibu, terkait dengan tahapan pembelajaran. Kira-kira nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran, tahapan pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu seperti apa? Oke, di sini menyampaikan kabar peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran itu. Terus intinya, yang kedua inti, dan yang ketiga sebelum penutup saya melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, bagaimana respon peserta didik saat saya menyampaikan pembelajaran tersebut, dan terakhir itu penutup doa dan salam. Oke, baik. Oke, jadi nanti ada 3 langkah pembelajaran. Yang pertama terkait dengan pembukaan, saya sudah tulis di sini. Kemudian nanti ada inti, kemudian nanti ada penutup. Bisa tidak dijelaskan? Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan secara garis besar. Saya masih penasaran ini terkait dengan kegiatan inti yang akan Ibu sampaikan. Kira-kira pada kegiatan inti itu nanti apa-apa yang mau dilakukan di dalam kelas? Oke, di kegiatan inti nanti kami akan belajar bersama tentang sejarah lahirnya Pancasila. Dengan menggali kembali ingatan siswa tentang nilai-nilai Pancasila yang sudah dipelajari pada kelas sebelumnya. Oke, menggali nilai-nilai. Iya. Saya penasaran dengan menggali nilai-nilai. Kira-kira nanti apakah nanti pembelajaran itu sudah dilakukan sebelumnya? Pembelajaran itu Bapak, karena di kelas 3 sudah pernah belajar tentang Pancasila. Saya hanya ingin yang pemantik kepada peserta didik. Oke, terima kasih ya. Baik, berikutnya di sini ada persiapan tertulis. Saya ingin mengetahui persiapan secara tertulis yang Ibu lakukan sehingga nanti kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik seperti apa. Nah, di persiapan tertulis itu Bapak Kep, sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas, saya melakukan terlebih dahulu asesmen. Asesmen kepada peserta didik tentang nilai-nilai Pancasila, sila Pancasila, dan simbol Pancasila kepada peserta didik. Itu asesmen awal yang saya lakukan. Kemudian yang berikut post test, sejauh mana kemampuan peserta didik saat mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Oke, berarti saya mencatatnya ada 2 ya. Yang pertama asesmen awal kegiatan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah post test. Apa sih pentingnya post test dalam kegiatan pembelajaran? Kalau post test itu sangat penting Bapak Kep, di mana kita melihat sejauh mana kemampuan peserta didik saat mengikuti pembelajaran dalam kelas. Melihat post test peserta didik. Oke, baik. Keren ya, terima kasih banyak. Oke, nah tadi Ibu berbicara terkait dengan asesmen. Nah, saya tahu bahwa Ibu sangat aktif melakukan asesmen terkait dengan potensi terkait dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa Ibu di dalam kelas. Nah, terkait dengan hari ini kan mereka belajar Pancasila terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kira-kira ada tidak bayangan Ibu terkait dengan materi tersulit yang akan dipelajari oleh anak dalam kelas esok? Oke, Bapak. Menurut saya di tujuan pembelajaran yang pertama tentang menjelaskan sejarah singkat lahirnya Pancasila, saya rasa di situ ada kesulitan mungkin untuk siswa. Bagaimana mereka akan menyebutkan nama-nama panitia kecil dalam pembentukan BPUPKI itu, karena ada 9 nama pahlawan itu. Saya merasa khawatir kemungkinan besar siswa tidak mampu untuk menyebutkan kembali nama-nama tersebut. Oke ya. Mungkin kira-kira kesulitan itu dalam mengingat atau menyebutkan nama, kira-kira menurut Ibu apa faktor penyebabnya hingga nanti mereka? Faktor penyebabnya mungkin yang pertama daya ingat mungkin. Daya ingat. Oke, itu dari sisi mereka ya, dari daya ingat. Nah sekarang saya menyimpulkan bahwa daya ingat siswa itu nanti yang menyebabkan ada tidak hal lain selain 9 tokoh. Apakah
nanti terkait dengan pendapat-pendapat tokoh terkait dengan poin-poin terkait dengan Pancasila. Saya rasa Mas Bapak. Oke, ya, oke, keren. Terima kasih banyak. Oke, nah, baik. Siswa milih setelah mereka mempelajari tujuan-tujuan pembelajaran. Dari keempat tadi. Iya, dari 4 kompetensi. 4 tujuan, sorry. 4 tujuannya. Oke. Yang pertama itu mereka bisa menyebutkan makna. Oke. Makna setiap sila dalam Pancasila dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Serta di dalam kehidupan sehari-hari itu bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Itu saja. Oke, terima kasih banyak. Baik, jadi intinya adalah bagaimana nanti siswa memaknai setiap sila itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Satu lagi pertanyaannya. Menurut Ibu, apa saja yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Perlu perhatian khusus, rasa ada beberapa siswa yang perlu saya dampingi. Ada bukan yang harus dampingi secara pribadi. Ada beberapa yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Oke, nanti rencananya ketika ada hasil berdasarkan hasil apa tadi? Postes. Nah, berdasarkan hasil postes, setelah itu nanti dilakukan pendampingan secara khusus. Iya. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak bahwa
Ibu yang tunjuk saja. Safa. Oh ya, ayo Safa. Silakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Safa. Dan yang terakhir Ibu Dina yang menjawab, simbolnya adalah padi dan tepuk tangan untuk Ibu Dina. Dalam suatu dasar negara
Oke, tenangkan pikiran supaya sebentar kembali ke pelajaran sudah fokus kembali. Hitungan ke 10 buka mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan buka mata. Apa yang kalian rasakan ketika kalian menutup mata? Semangat. Apa yang kalian rasakan ketika kalian menutup mata? Tenang. Itu utama dulu. Ini adalah anggota panitia 9. Nanti Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Masing-masing print gambar ini bawa ke sekolah supaya kita ingat setiap harinya. Setiap hari kita akan ingat ini. Osta, silakan duduk. Oke, Hilbert, kenapa Hilbert? Nah, sampai di sini tadi, Ibu Dina mau tanya sedikit di kalian. Adakah yang belum paham? Ataukah butuh penjelasan lagi dari pertama tadi? Supaya Ibu Dina jelaskan ulang, tidak masalah. Yang penting kalian mengerti saja. Ada yang belum mengerti? Siapa? Siapa ini? Semuanya sudah mengerti? Sudah? Sekarang? Nah, tadi kan Ibu Dina belum mengizinkan kalian untuk menulis apa yang Ibu Dina sampaikan. Dengan maksud supaya kalian fokus dan mendengarkan kepada Ibu Dina ketika sedang mengajar. Menulisnya itu nanti. Tidak ada lagi menulis sekarang. Ingat. Oke, sekarang siapkan kertas. Ya, kertas tengah tulis nama. Sopan. Tulis nama. Kenapa itu? Salah. Tulis yang rapi karena sudah kelas 4. Sudah, Eva, Gera. Mana? Nomor berapa? Sidang pertama BPUTK dilaksanakan pada tanggal berapa? Sidang BPUTK itu kan ada berapa hari tadi, mulai tanggal berapa dan berakhirnya pada tanggal berapa? Oke, anak-anak, setelah selesai pembelajaran tadi, Ibu Dina mau bertanya sedikit pada kalian. Apa yang kalian rasakan ketika kita mengikuti pembelajaran tadi? Angkat tangan. Iris? Gembira. Apa yang membuat Iris gembira dari pembelajaran tadi? Mudah dipahami. Mudah dipahami. Tepuk tangan untuk Iris. Ada yang lain? Selain gembira dan mudah dipahami, ayo Mika. Senang karena bisa mempelajari sila-sila. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mika. Nah, Mika memang senang karena bisa mempelajari tentang sila-sila Pancasila.
Nah, sekarang yang perempuan. Yang perempuan. Siapa yang bisa perempuan bantu Ibu Dina dulu untuk angkat doa? Silakan Mbak. Terima kasih kepada Lika yang sudah membawakan dalam doa pulang. Oke anak-anak, selamat siang semuanya. Oke, baik. Selamat siang Ibu Dina. Terima kasih banyak. Seperti yang saya sudah janjikan tadi bahwa setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, pada kesempatan ini pun kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, Ibu Dina, kira-kira saya ingin tahu sih perasaan Ibu setelah saya melakukan atau saya berada bersama Ibu di dalam kelas melakukan observasi terkait kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bapak. Jujur, perasaan saya tadi sempat deg-degan, perasaan takut karena kehadiran Bapak dalam kelas untuk mensupervisi saya mengajar. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, saya rasa semuanya tidak menjadi masalah buat saya karena memang ini bukan yang pertama untuk saya. Karena setiap tahun pasti dilakukan supervisi. Terima kasih banyak ya. Saya tadi hanya membayangkan ketika Ibu dalam kegiatan pembelajaran itu tadi tidak bisa lakukan apa-apa. Oke, terima kasih banyak bahwa kehadiran saya di dalam kelas itu diterima dengan baik. Saya juga melihat tadi bahwa Ibu melakukan kegiatan pembelajaran semacam tidak ada saya. Oke, terima kasih banyak Ibu ya. Oke, saya ingin sedikit mau merefleksi atau Ibu melakukan refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kita sudah lakukan. Tapi memang sesuai dengan yang direncanakan, sesuai alur dan tujuan. Sesuai alur ya. Bisa dijelaskan kira-kira pernyataan itu dikuat dengan alasan apa? Oke, dilihat dari tujuan pembelajaran tadi ada 4, semuanya tercapai di 4 tujuan pembelajaran, dan siswa pun sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, jadi tidak sia-sia kan pembelajarannya direncanakan, sehingga nanti tadi juga kegiatan pembelajarannya juga dapat berjalan dengan baik. Oke, kemudian yang berikutnya saya ingin bertanya lagi ya. Jangan marah ya, ada agak banyak nih pertanyaan saya. Oke, hal-hal yang dirasakan terkait dengan kepuasan Ibu dalam melakukan proses pembelajaran. Mungkin bisa diceritakan ya. Nah, di sini saya akan menceritakan Bapak, saya sangat senang dan bahagia sekali ketika melakukan pembelajaran hari ini di kelas dengan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Jawaban dari peserta didik itu memang jawaban yang sangat tulus dari hati. Ketika saya bertanya bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran, mereka menjawabnya senang. Dan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini adalah mereka menceritakan kembali mereka bisa belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Itu yang buat mereka senang. Dan itu kira-kira perkiraan Ibu ini ya terkait dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran seperti apa? Dari ketercapaian tujuan pembelajaran itu dilihat dari hasil postes. Nah, dilihat dari hasil postes itu ternyata sebagian besar siswa mampu atau paham terhadap materi yang sudah diberikan tadi dengan melihat hasil postes. Hasil postes. Ya, oke, terima kasih banyak ya. Jadi berdasarkan hasil postes, Ibu menyimpulkan bahwa sebagian besar, omong tentang sebagian besar ini, itu yang perlu saya gali sedikit. Omong tentang sebagian besar. Itu kan itu mengarahkan saya bagaimana meminta Ibu untuk mempresentasikan. Ya toh? Oke.
Kira-kira kalau dipresentasikan itu kira-kira berapa persen? Kalau dipresentasikan itu Bapak 90%. Kenapa saya taruh target 90%? Karena masih ada beberapa siswa yang memang tidak mampu dalam hal itu, karena siswa tersebut mengalami keterlambatan dalam hal membaca dan daya ingatnya masih lemah, sehingga saya targetkan 90% karena ada beberapa siswa yang perlu bimbingan khusus dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya ingin sekali menggali kira-kira apa yang menjadi kesulitan dari siswa itu. Ada siswa yang sekian yang belum mencapai target. Oke. Di sini kesulitan dari siswa itu yaitu Bapak masih menggunakan contohnya dalam nama toko tadi masih menggunakan ejaan lama. Contohnya Suepomo, anak-anak agak lambat untuk membacanya. Jadi saya meminta mereka itu menuliskan sesuai dengan apa yang mereka baca. Contohnya Suepomo dibaca Sopomo, mereka menuliskan seperti itu. Oke, berarti sudah ditemukan solusinya ya. Oke, terima kasih banyak. Memang ada beberapa pertanyaan lagi yang terkait dengan alternatif lain untuk mengatasi kesulitan. Tadi Ibu sampaikan bahwa kesulitannya tadi adalah itu terkait dengan penggunaan ejaan lama. Dalam itu tadi Ibu sampaikan solusinya adalah menuliskan berdasarkan sebutannya. Sebutan, iya. Oke, terima kasih ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah sangat sudah sangat detail menjelaskan terkait dengan beberapa pertanyaan. Ada 6 pertanyaan yang saya sampaikan. Apakah saya bisa menyampaikan hasil pengamatan saya? Bisa Bapak. Dengan apa yang Bapak sampaikan artinya saya bisa merubah ke depannya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi tadi ketika saya melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan, saya menggunakan instrumen pengamatan pembelajaran. Di sini Ibu ada beberapa aspek yang saya amati. Seperti yang saya sampaikan tadi, dan Ibu sampaikan tadi bahwa terkait dengan kegiatan pendahuluan. Ya, saya jujur bahwa terpukau ketika melihat bagaimana Ibu tadi melakukan pengkondisian kelas. Pengkondisian kelas yang Ibu lakukan tadi itu adalah terkait dengan bagaimana kesepakatan kelas yang dibangun sebelumnya itu diingatkan kembali kepada siswa, sehingga itu yang menjadi alur atau menjadi alur bagi mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran, Ibu tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak. Kemudian di kegiatan inti tadi saya melihat bahwa penguasaan terhadap materi ajar sudah sangat keren. Terima kasih banyak, menyajikan materi juga secara sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Kemudian menguasai kelas. Terima kasih banyak, Ibu sudah bisa mengkondisikan anak-anak sehingga mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang baik pada hari ini. Kemudian yang berikutnya pelibatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di situ tadi menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik. Ibu sudah mengaktifkan mereka dengan bagaimana tadi kegiatan pembelajaran di dalam kelompok seperti metode yang Ibu sudah sampaikan. Kemudian menumbuhkan keceriaan atau antusiasme. Terima kasih. Kelas kita hari ini benar-benar interaktif. Ibu sudah melakukan ice breaking. Terima kasih banyak. Kemudian terkait dengan bagaimana kecakapan abad bersatu. Ya, salah satunya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran sosial emosional terhadap siswa melalui pembelajaran tipe STOP yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak, itu sudah nampak. Kemudian media pembelajaran. Ibu sangat fasih dalam penggunaan media pembelajaran, menunjukkan keterampilan dan sumber pembelajaran. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan penilaian. Ibu tadi pada kegiatan penilaian itu sudah melakukan penilaian
yaitu terkait dengan soal-soal postes yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Ibu bahwa saya memberi skor di sini bahwa dari 5 aspek yang saya amati Ibu sudah mencapai secara keseluruhan. Terima kasih banyak. Saya boleh memberikan masukan sedikit terhadap pelaksanaan pembelajaran? Boleh. Boleh ya? Iya. Oke. Pertahankan apa yang sudah dimiliki saat ini. Tetap semangat, tetap menjadi teladan bagi anak-anak, tetap menjadi motivator untuk teman-teman yang lain. Saya hanya punya ekspektasi, punya harapan bahwa ketika semua guru di sekolah kita ini akan menggunakan media pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, maka saya pikir bahwa kegiatan pembelajaran kita di sekolah benar-benar berdampak pada murid kita. Oke, sebelum itu saya minta Ibu tanda tangan bahwa kegiatan pembelajaran kita sudah dilakukan dengan baik. Oke, siap. Saya juga tanda tangan di sini.